Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, guys semuanya. Jadi saya mau nge-review, ya mau nginformasikan lah ya, buat teman-teman semuanya yang mungkin mau pulang memakai kapal laut dari Surabaya menuju ke Lombok. Nah, jadi kebetulan saya memang naik salah satu kapal yang cukup besar ya, dari Surabaya menuju ke Lombok ya. Dan kapalnya teman-teman itu dia tiap hari ada kapalnya teman-teman semuanya. Jadi ada namanya kapal Oasis, ada Legundi, ada Batu Layar dan lain-lainnya ya. Jadi itu tiap hari ada DLN apa namanya itu ya, dan itu tiap hari berangkat, jadi bolak-balik. Dari begitu juga dari Lombok menuju Surabaya juga seperti itu teman-teman. Dan ada juga banyak kapal yang langsung ke Makassar, kemudian ke apa namanya Kalimantan dan tujuan-tujuan jauh lainnya ya. Jadi ini memang penyeberangannya cukup lama, ada sekitar 20-an jam lah ya, 19 sampai 22 jam lah ya. Itu penyeberangan dari Surabaya menuju ke Lombok. Begitu juga dari Lombok menuju ke Surabaya. Jadi tepatnya nanti dia mampir jadi pelabuhannya itu yang di Surabaya itu kan sudah tahu semua mungkin teman-teman, pelabuhan Tanjung Perak ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya di sini tiketnya itu kemarin itu sekitar 100-an lah ya, sekitar 100-an kemarin. Kemudian ada antigen 100-an ya. Itu dia, kalau antigen ya harus vaksin 2 kali kayaknya. Nah, jadi itu dia teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian mau pulang, itu ada yang berangkat malam, ada yang berangkat pagi, tergantung dari ini ya, bongkar muatnya itu kayaknya. Jadi kalau misalnya jadwalnya ada yang jam 1, ada yang pagi, itu ya risikonya lah nanti ya teman-teman, dari kalau dia cepat bongkar muat di situ mungkin bisa cepat jalan ya. Kapalnya cukup besar dan cukup nyaman ya. Kalau pas lagi cuaca bagus itu kayak kita berada di daratan, gak ada goyang-goyangnya. Jadi kapal yang saya naiki itu kalau nggak salah Batu Layar namanya ya. Nah, jadi di kapal Batu Layar ini dia lengkap, fasilitasnya tuh lumayan bagus ya, lengkap dan bersih banget teman-teman ya. Cuma 100.000 ya, kalau beli makan di kapal ya sudah biasa lah ya. Nah, jadi di situ teman-teman dia ada beberapa lantai, dia di lantai bawah dan lantai 1, lantai 2 itu dia diperuntukkan untuk mobil. Kalau saya lihat ya, peruntukan untuk mobil, ada truk dan lain sebagainya ya. Itu lantai 1 dan lantai 2. Kemudian di lantai 3-nya itu untuk para penumpang teman-teman. Jadi tempat saya berdiri ini, ngambil gambar ini pelabuhan. Ini tempat ruang gedung pelabuhan Tanjung Perak ya, bangunannya ini luas banget. Itu yang di atas itu memang bagus buat ruang tunggu di atas itu. Jadi buat selfie, buat macam-macam lah di atas sana, itu keren pokoknya. Buat kalian yang misalnya nggak mau pakai pesawat ya, atau mungkin modal pakai pesawat kurang, ya silahkan lewat sini aja. Ini nyaman, cuma agak lama sih, itu saja sih masalahnya, agak lama. Cuma kalau kalian misalnya senang naik kapal laut ya silahkan lewat sini ya. Dan kapalnya juga bagus-bagus, bersih-bersih teman-teman. Nah, jadi tadi kalau buat penumpang itu ada di lantai 3 teman-teman. Jadi lantai 3, dan di situ ruangannya bagus, bagus-bagus, tempat tidurnya juga bagus-bagus. Kalau misalnya mau ngambil tempat yang di situ bisa nonton film dan lain sebagainya, ada juga di situ ya, di samping yang ada kasur-kasurnya. Artinya ruangan penumpang yang ada kasur-kasurnya, bagus-bagus dia ya. Nah, kemudian di kapal ini memang sekali lagi teman-teman tuh bersih banget ya. Saya nyaman banget. Tuh bisa dilihat tuh. Itu nyaman banget. Bak sampah itu ada banyak banget disiapkan di situ supaya para penumpang itu kalau
mau buang sampah itu bisa cepet ya, artinya nggak susah-susah. Nah, kemudian teman-teman ada restorannya ya, ada restonya juga di lantai atas ya, di lantai kalau nggak salah di lantai 4. Nah, di lantai 4 itu ada ini, ada langsung restorannya di atas itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen makan, ngopi dan lain sebagainya, bisa langsung naik ke lantai atas, di atas tempat penumpang ya. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian toiletnya bagus, teman-teman ya, baik toilet putri yang wanita maupun yang laki-laki. Nah, ini dia teman-teman tempat tidurnya. Jadi di situ sudah ada disiapkan lantai, jadi tempat tidur di bagian bawah dan tempat tidur bagian atas. Jadi kalau misalnya pas penumpangnya lagi nggak begitu ramai, wah enak lah, bisa bebas kita mau ngadap timur, barat dan lain sebagainya, di situ enak ya. Kemudian teman-teman kalau misalnya bawa anak itu bisa ya sambil nunggu datang lah. Kalau misalnya anaknya pengen main itu ada ya, ada tempat bermainnya teman-teman ya. Jadi itu juga itu di sebelah restoran kalau nggak salah ya. Jadi di sebelah restoran itu ada tempat bermain anak-anak di situ, sarana bermain anak-anak di situ sambil ngopi, mungkin nanti bapaknya atau ibunya sambil makan di situ bisa bisa naruh anak di situ ya, sambil menjaga anak. Nah, kalau yang lantai paling atas, lantai 5 mungkin ya teman-teman, itu kalau lantai paling atas itu buat petugas saja. Nah, ini tempat duduknya teman-teman ya, jadi tempat duduk atau wah, ini toiletnya teman-teman, bersih banget. Jadi kalau misalnya kalian mau mandi ya, mandi atau buang BAB dan lain sebagainya, itu bersih banget di sini ya. Kemudian nggak begitu ngantri lah, lumayan sih dia kamar mandinya di situ teman-teman. Jadi silakan ya, mau mandi berapa kali saja bisa lah. Nah, ini dia restorannya. Jadi ini saya ngambilnya malam hari, gambarnya itu keren sekali, dia dengan lampu-lampu warna-warni di situ ya, bagus ya, asik. Jadi kita nongkrong di situ sambil main HP ya, di restorannya bisa ya, sambil nunggu lah, sambil nunggu waktu nyandar misalnya. Sebelum nyandar lah kita santai-santai di sini. Itu di depan itu ya tempat main-main anak, itu yang ada warna kuning, warna oranye, warna hijau. Wah, banyak nih dia, nih anak-anak tua nih kayaknya dia lagi santai-santai di situ. Pokoknya keren teman-teman ya, ini recommended banget buat kalian yang misalnya pengen nyebrang. So, jangan tunggu lama kalau misalnya kalian pengen nyebrang ya, itu lewat Tanjung Perak yang di Surabaya, itu langsung hantem ya, sama keluarga itu enak ya, sendiri juga enak, aman ya. Itu kalau menurut saya yang sudah ngalamin teman-teman semuanya ya, ini recommended banget, bagus banget buat kalian yang misalnya pengen nyebrang. Nah, jadi sekali lagi dia tiketnya itu cuma 100-an kalau yang ekonomi. Nah, ini ada musola juga teman-teman, musolanya luas. Kemudian di situ musolanya kayak ada petugas khususnya teman-teman. Jadi kalau pas azan itu sudah pasti ada yang azan di situ ya. Nah, kalau udah waktu azan itu pasti ada di situ ya. Mau sholatnya jamaah, mau nggak jamaah, mau dijamak dan lain sebagainya, itu nanti bisa di sana ya. Nah, ini lantai 4-nya kalau nggak salah teman-teman ya. Inilah itu yang paling atas itu lantai 5, cuma buat petugas saja sih kalau yang di sana. Nah, ini kita bisa lihat lagi di sini ya, bisa lihat lagi tempat tidurnya, tempat penumpang yang ada tempat tidur lah ya teman-teman. Jadi nanti bisa langsung ngambil tempat posisi lah di sini biar bisa langsung istirahat. Jadi kalau ombaknya lagi bagus itu enak banget tidur ya. Nah, jadi itu dia teman-teman semua. Kemudian jalur penyeberangannya itu teman-teman, itu kita jarang sekali tidak menemukan sinyal. Artinya
4G, nah 4G baik itu XL maupun yang Telkomsel itu ada semua teman-teman ya. Pokoknya keren. Jadi kita nggak jenuh gitu. Karena sekarang kan orang senang main HP dan lain sebagainya sambil nonton apalah di YouTube dan lain sebagainya, main FB, main medsos dan lain-lainnya itu bisa ya. Jadi dia cuma hilang itu pada saat penyeberangan pada saat ngelewatin Bali menuju ke Lombok. Itu sebentar. Ya. Jadi enak banget. Nah, jadi itu dia kemudahannya teman-teman buat kalian yang misalnya mau nyebrang itu aman ya. Jadi bisa tersalurkan semua buat kalian yang pengen nyebrang. Nah, ini kita sudah sampai di Pelabuhan Lembar. Dan kapal ini teman-teman dia itu tidak nyebrang hanya pada hari Minggu saja kalau tidak salah ya. Jadi setiap Senin sampai Sabtu itu ada penyeberangan semua. Nah itu dia. Jadi keren pokoknya. Silahkan ngambil penyeberangan di sini pakai kapal ini ya. Nah kalau yang saya naikin ini batu layar udah 3 kali saya naikin ya. Ini bagus dia kapal batu layar sama Oasis itu mungkin kayaknya sama satu perusahaan ya. Nah jadi sekali lagi kalau kalian pengen dapat sinyal itu silahkan keluar. Kalau misalnya di dalam sudah ada 2 garis dan cuma 2 itu silahkan keluar itu sudah pasti nemu. Apalagi kita nongkrong di restorannya itu pasti ada sinyalnya di situ dan lancar banget kalau kita main internet di situ ya, main medsos di sana. Ya, itu dia teman-teman semua. Salah satu kapal atau penyeberangan yang recommended buat kalian kalau misalnya mau nyebrang Surabaya Lombok atau Lombok Surabaya atau mungkin mau ke Kalimantan, Makassar dan lain-lainnya, itu bisa memakai kapal-kapal yang sudah tersedia. Itu bagus-bagus banget ya. Pokoknya sekarang cuma resikonya lama nunggu aja, lama di jalan aja ya, lama di jalan. Tapi kalau misalnya kalian menikmati perjalanan kapal itu enak ya, karena ini kapalnya besar, kemudian nggak terasa gitu kalau dia ombaknya ya enggak. Kalau yang kurang besar, yang biasa-biasa itu nggak terasa dia nanti. Nah oke teman-teman, jadi ini kita udah pada turun di Pelabuhan Lembar di Lombok ya. Jadi kita turunnya ini dini hari ya. Dini hari kita turun kemarin, itu berangkatnya jam 7 pagi dan nyampe nya di sini itu sekitar jam setengah 6 ya. Setengah 6 pagi, berangkat dari jam 7 pagi, besoknya datang jam setengah 6 pagi ya. Nah itu kita udah sholat subuh di kapal dan lain-lainnya sama teman-teman di sana. Oke, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.